Ini adalah sebuah produk satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini, paling nggak setahu gue, yang gue excited banget buat pasangin dengan iPhone 15 Pro gue untuk menghasilkan video yang cakep. Walaupun ternyata ada hal yang cukup mengecewakan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah aksesoris bernama recording module dari Condor Blue untuk iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Jadi ini adalah sebuah aksesoris yang bakal membuat iPhone kita itu bisa berfungsi layaknya sebuah kamera proper gitu, layaknya sebuah kamera profesional. Dan ini adalah produk yang gue bener-bener excited banget tadinya, dan gue bela-belain beli juga. Ini dikirimnya jauh banget ya, dari Austria dengan budget yang cukup lumayan juga. Nanti gue jelasin gak lama lagi. Tapi sayangnya pas gue coba, pas udah nyampe di kantor ST Media, barang ini ternyata agak mengecewakan. Pertama, gue pengen kasih intermezzonya dulu buat kalian dapat gambaran. Jadi sebenarnya dia fungsinya itu simple. Dia adalah sebuah modul yang kalau kita colok, dia berfungsi layaknya sebuah card reader untuk iPhone kita. Dan kalau kalian nggak tahu, iPhone 15 Pro dan Pro Max itu udah bisa record direct ke external recorder. External storage. Jadi buat kalian yang pengen ngerekam format tertingginya, ProRes, itu kan butuh data rate yang tinggi banget, dan mereka menyediakan record externally. Bahkan kalau pakai aplikasi bawaannya iPhone, wajib record ke eksternal gitu, entah ke SSD atau ke eksternal apapun. Nah, kita udah coba juga, kita ada pakai SSD yang bentuknya stick, lalu ada isu dia panas kalau dipakai syuting agak lama. Dan di sini kalau misalkan kita pakai card reader, kita bisa pakai sebuah memori kayak yang gue kecontohin sekarang. Dan buat gambaran ke kalian, kenapa ini bakal jadi powerful banget? Karena fungsi kalau misalkan kita pakai memori atau SD card kayak gini, dia akan berfungsi layaknya kamera profesional. Bayangin gini, gue adalah konten kreator makanan gitu ya, food vlogger. Jam 11 gue syuting di es podeng apa gitu ya. Gue syuting pakai satu memori, abis itu memorinya gue simpen, gue taruh. Jam 2-nya gue syuting di tempat lain, gue punya memori lain, gue syuting, gue taruh, abis itu udah selesai. Atau kita sorean lagi kita syuting di tempat lain, sama pakai memori yang lain. Jadi intinya bisa lebih organized. Kalau kayak reviewer kita gitu ya, kalau kayak kita di ST Media maksudnya, kita bisa pakai satu memori buat A-roll, kita bisa pakai memori berbeda buat B-roll gitu. Jadi kita misalkan lagi ada pameran nih, atau kita reviewer mobil, pameran mobil, kita untuk A-roll pakai satu memori, terus nanti ketika kita pengen B-rollnya kita pisahin memorinya gitu. Jadi intinya adalah membuatnya bisa lebih organized dan mendapatkan kualitas terbaik dari si iPhone-nya gitu ya. Cuma bedanya kalau kita pakai SSD, yaitu tadi gue ada ngetes, karena SSD itu kan storage dan juga controllernya tuh di satu tempat ya, itu panasnya luar biasa. Kalau kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama, sama ya untuk organize-nya nggak segampang itu, karena otomatis ya jadi satu folder aja gitu. Kalau kita kayak misalkan ngerjain beberapa project dan yang ngerjain dibagi-bagi, akan lebih enak pakai memori ini, layaknya kamera profesional. Cuman sayangnya di sini pas udah datang barangnya, si Condor Blue recording module ini, dia ada dua pilihan, SD card sama CF Express. Gue beli yang SD card dan ternyata nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pas gue udah coba, gue recording ProRes pakai HP gue, itu dia berhenti mulu cuma di sekitar 10 detik. Bayangin, 10 detik dia langsung tanda seru, langsung berhenti. Dan gue sampai bingung, nih kenapa nih masalahnya? Tadinya bahkan gue kalau pakai, gue kan memori ada beberapa juga. Nih gue ada Sony TUF yang G, yang paling tinggi ya, V90, 300 MB per second. Itu nggak detect memorinya, di storage-nya nggak detect. Gue coba ganti ke Sony yang M kalau nggak salah, jajarannya yang V60. Itu dia detect, tapi ya itu tadi 10 detik berhenti. Akhirnya gue coba ke laptop, gue coba pancing-pancing, akhirnya yang G juga kebaca. Tapi pas gue coba di laptop, gue itu biasa ngetes pakai Blackmagic Disk Speed gitu ya, disk test, gue lupa namanya apa. Tapi dari Blackmagic buat kita ngecek disk speed dari storage kita, writing dan reading speed, itu anomali banget. Jadi dia kebaca, hardware-nya berfungsi, storage-nya ketika gue colok si SD card ini dia kebaca, tapi pas gue tes speed, dia awalnya ngebutnya pun di atas rata-rata SD card gitu, kayak 800 MB per second gitu ya, 800, tapi setengah jalan dia berhenti, nge-freeze, kita tunggu kayak sekitar 10 detik, 20 detik, dia jalan lagi, tapi pelan, habis itu berhenti lagi,
Habis itu jalan lagi. Kalau kita recording ProRes, itu kan dia data rate-nya butuh tinggi. Kurang lebih sekitar, kalau ProRes yang paling tinggi itu 100 MB per second. Emang masih ya SD card UHS 2 rata-rata udah capable gitu. Apalagi sampai 300 ini kan sebenarnya overkill. Dia cuma butuh 100. Tapi kita butuh constant writing speed gitu ya. Sedangkan di sini dia bisa berhenti di tengah gitu. Abis itu jalan lagi dikit, abis itu berhenti, abis itu jalan lagi. Dan menurut gue ini bener-bener nggak reliable gitu. Menurut gue ini bener-bener nggak bisa dipakai. Akhirnya gue cari solusi gimana. Gue belinya dari luar. Barangnya dikirim dari Austria, langsung dari websitenya Angelbird gue beli. Kalau di Condor Blue-nya gue nggak tahu, nggak bisa dibeli, dia back ordered, kayak kita harus pre-order dulu. Mungkin dia paham ada isunya, dan gue belinya langsung dari Angelbird. Dan Angelbird sendiri sebenarnya reputasinya tinggi di luar untuk storage ya, dia juga bikin memori apa segala macam. Tapi sayangnya pas nyampe ke gue ternyata nggak berfungsi. Gue abis barangnya sendiri $99, dikonversiin itu sekitar 1,6 kalau nggak salah. Dan ongkirnya $25 dengan tetek bengek sampai masuk Indonesia karena barangnya lumayan mahal juga, gue harus bayar bea masuk dan lain sebagainya. Itu total gue keluar 2,6 juta rupiah. 2,6 juta rupiah untuk barang yang ternyata mengecewakan gitu ya. Menurut gue ini benar-benar nggak kepake banget. Jadi apa ya, gue agak bingung lah. Kalau dari bentuk juga dia sebenarnya agak ketebelan untuk selera gue gitu ya. Kalau misalkan kita pasangin gini, kalau kita pegang kayak gini nggak enak gitu. Dia untuk dipegang nggak begitu nyaman. Memorinya juga ngelebihin dari si HP-nya. Lalu ukurannya tebel. Dan dia kabelnya ini juga lumayan stiff. Jadi kalau kalian, ini kan gue pakai kebantu magnetnya si casing sih. Gue pakai casingnya Spigen, dia kan ada magnetnya juga. Tapi kalau gue langsung ke iPhone-nya, kalian bisa lihat. Gue akan buka dulu. Kalau gue pasang ke iPhone-nya, dia magnetnya tuh nggak terlalu kuat. Gue pasang. Lihat. Dia akan miring begitu. Dan gue nggak bisa benerin ini. Mau gue benerin kayak gimana, dia pelan-pelan akan kedorong sama si tenaga kabelnya ini. Gitu. Kabelnya tuh tebel banget. Ya mungkin karena dia detachable juga ya. Setahu gue untuk USB 3.1, 3.2 itu kalau dia bikin detachable kayak gini, itu emang pasti bakal berat banget gitu. Ada komprominya dan mungkin ini salah satunya gitu. Sama ini kan gue pakai Pro. Ada beberapa isu di luar yang gue lihat katanya kalau pakai Pro Max itu kabelnya nggak nyampe gitu. Nyampe tapi agak maksa gitu. Jadi ya itu tanda sebuah produk yang kurang dipikirin dengan mateng gitu ya. Sama sebenarnya gue ada cek review, mungkin gue kasih linknya atau gue kasih cuplikannya kalau misalkan videonya masih up. Dia beli yang CF Express, dia cobain sama nggak berfungsi. Cuma lebih parah dia karena si Condor Blue-nya itu bikin memori CF Express dia rusak gitu, patah. Dan maksud gue, cuma gue kan waktu itu mikir oke lah itu dia kena bad unit aja kali. Mungkin akan berbeda ketika gue beli gitu. Dan gue belinya yang SD card juga. Dan ternyata gue kecewa sih gitu. Gue nggak tahu ya apa mereka emang ngasih barang refurbished ngelihat gue belinya jauh dari Indonesia gitu kan, jadi mungkin nggak akan klaim garansi gitu. Dan gue memang nggak akan klaim garansi juga karena jauh banget cuy. Gue nunggu dia datang aja tuh hampir 2 minggu gitu loh ya, karena kemarin pas ini juga ya lebaran juga gitu, bertepatan lebaran juga gue mesennya. Jadi ya, kalau kalian pengen melakukan hal yang sama, karena produk ini tuh belum ada opsi lain lagi gitu, baru dia doang. Dan kalau kalian tertarik untuk nyobain produk ini, buat ya bikin iPhone kalian punya workflow yang kayak kamera profesional, gue sangat tidak rekomendasikan Condor Blue recording module ini gitu. Gue cukup kecewa. Padahal, balik lagi, iPhone-nya sendiri, kalau memang ini berjalan lancar, itu iPhone-nya sendiri akan menghasilkan video-video yang sangat powerful gitu. Gue lagi rahasiain sebenarnya, tapi kita itu banyak video yang syuting full by iPhone ke belakang. Beberapa video kita ke belakang itu banyak yang shoot full on iPhone, both A-roll dan B-rollnya gitu. Shot produknya sama shot utamanya itu kita full pakai iPhone tuh ada beberapa video. Nanti gue bakal bocorin karena ada agendanya juga ya. Gue lagi bikin loads-nya juga, jadi gue bakal bocorin nanti. Tapi ya coba kalian track video kita ke belakang, kalian bisa nggak baca mana yang shoot pakai iPhone gitu. Karena kita video-video yang demand-nya lumayan tinggi gitu ya, yang nonton banyak dan videonya bahas produk-produk yang ngasilin gambar cakep juga, tapi orang nggak nyadar kalau full video itu sendiri di shoot on iPhone gitu. Jadi se-powerful itu.
Cuman ya, nanti gue akan spill itu di lain kesempatan gitu ya, di beda video. Tapi itu sedikit pembahasan gue seputar Condor Blue ini. So far ya, gue kecewa dengan apa yang ditawarkan sama si Condor Blue ini. Dan gue tidak merekomendasikannya buat kalian beli kalau kalian ada di Indonesia gitu ya. Beda cerita mungkin kalau dia masuk Indonesia resmi dan kalau misalkan ada problem gini, kita bisa klaim dengan gampang gitu. Kalau misalkan kayak gue sekarang nih, belinya dikirim dari Austria, aduh jangan deh gitu ya, karena jadi buang-buang duit. Gue juga jadi sebel banget gitu sebenarnya jatuhnya, karena udah berharap gede, duit keluar banyak juga, cuman ternyata nggak berfungsi dengan baik. Tapi ya paling itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.